Ervin, nama panjangnya Ervin Syam Ilyas. Saat ini di tahun 2022 saya bekerja sebagai seorang yang motongin rambut orang. Sebutannya chapster atau capster lah. Kesibukan lain di luar ini, jadi kalau ngelihat balik ke latar belakang, dulu saya pemain musik. Saya kebetulan mengambil alat musiknya drum. Jadi saya pemain drum dari tahun 96. Kalau dilihat secara profesi yang benernya gitu. Tapi kalau mulai ngeband dan lain-lain itu di tahun 88, 89. Di luar chapster pun saya sampai saat ini juga masih tetap main drum, tetap bermusik, tetap berada di jalur itu. Tapi ya mungkin karena kondisi pandemi kemarin, ya kita semua udah tahu bahwa tidak ada yang nanggep. Anak band hampir semua, bukan hampir, emang semua tidak bekerja melakukan profesinya yang biasanya begitu. Saya saat ini punya sebuah barbershop di Cimahi, tepatnya di Jalan Pojok Utara nomor 222. Kegiatan dan aktivitas seorang capster itu sebenarnya ya selain mencukur rambut, ya entah itu laki-laki atau itu perempuan, anak-anak atau orang dewasa, kadang-kadang juga ada beberapa yang bisa dibilang bukan senior, sepuh. Itu punya kesulitan dan keasikan lah ya masing-masing. Yang harus digarisbawahi adalah seperjalanan saya meniti karir di bidang ini, ternyata seorang capster itu harus punya keahlian dalam hal menata rambut atau bisa dibilang dengan hairstyling. Jadi mungkin itu juga banyak orang menanyakan pangkas rambut sama barber itu apa gitu. Bisa dibilang mungkin di bagian itunya yang dibedakan kan. Karena untuk barber itu udah semacam SOP lah ya. Maksudnya setelah kita nyukur, dibersihkan dan ditata, itu udah jadi keharusan yang tidak boleh tidak dilakukan oleh seorang capster di barber. Sementara di pangkas rambut tidak perlu itu juga nggak ada masalah, karena kebutuhannya memang sejauh ini yang saya analisa gitu, ternyata pangkas rambut itu orang yang datang ke situ pun udah tahu bahwa saya pengen dicukur, that's it gitu. Modelnya apa aja terserah gitu. Biasanya begitu. Tantangan yang dirasain seorang capster itu bisa dibilang selain bisa nyukur, selain bisa hairstyling, selain bisa keramas, selain bisa treatment coloring dan lain-lain, itu adalah komunikasi yang baik gitu. Karena dari komunikasi itu kita jadi tahu gimana cara kemauan customer. Yang kadang-kadang kan setiap orang ya kalau saya bilang sih jenis rambut itu setiap orang udah kayak sidik jari manusia, nggak ada yang sama. Kalaupun agak mirip-mirip, tapi pasti beda gitu. Jadi memang tantangannya dan ya udah sekaligus menjadi keasikan di situ bahwa setiap orang punya kebiasaan, punya keinginan yang beda-beda semua, dan itu akan terrealisasi dan ya ujung-ujungnya jadi kepuasan si customer kalau kita komunikasinya baik di awal sebelum mengerjakan bentuk cukuran atau model yang diinginkan customer. Itu dulu yang harus disepakati, dan komunikasi itu
jadi ujung tombak lah ya, maksudnya dari situ kita bisa tahu customer pengennya apa.